Bikin ngakak. Seret nama Presiden Jokowi kasus BTS. Johnny Plate minta dibebaskan dan dipulihkan namanya. Ngaco nih orang. Menteri itu adalah pembantu presiden. Jadi kalau ada program yang sudah dicanangkan Pak Presiden, maka para menteri ini seharusnya membantu melaksanakannya agar bisa terwujud dan pada akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan BTS itu sangat perlu dan demi kemajuan negeri ini. Karena kedepannya itu dunia digital sudah tidak bisa dihindari lagi, bakal menjadi kebutuhan. Ada banyak usaha yang tergantung dengan infrastruktur internet dan BTS ini memiliki peranan yang sangat amat penting. Kominfo kan lembaga negara yang tugasnya mengurus masalah internet ini kan. Maka dari itu menteri yang menjabat di kementerian ini haruslah paham bagaimana bekerja dengan baik sehingga terwujud akses internet yang lebih baik lagi. Jangan kayak mantan menteri Kominfo sebelumnya yang berasal dari PKS yang mengatakan buat apa internet cepat. Ya Tifatul Sembiring mantan menteri itu. Kadrun. Nah, Johnny Plate dalam eksepsinya yang dibicarakan oleh kuasa hukumnya mengatakan jika program pembangunan BTS 4G 2021-2023 sesuai arahan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam berbagai rapat kabinet. Sudah pasti banyak proyek kementerian adalah arahan Presiden Jokowi, bukan cuma BTS. Tapi jalan tol dan bahkan masalah pengembangan pertanian juga arahan Presiden. Jadi kalau Johnny Plate bawa-bawa nama Presiden Jokowi, lalu salahnya di mana? Apakah karena ia diberi tugas, lalu merasa berat mengerjakannya sehingga daripada tidak dikerjakan lebih baik korupsi anggarannya saja gitu? Kan ini pemikiran dungu. Itulah repotnya kalau orangnya tidak kompeten dan tidak jujur pula. Terus diangkat jadi menteri, maka bisa menimbulkan masalah. Berbeda halnya dengan orang yang bisa belajar dengan cepat perubahan. Yang terjadi lalu diberi tugas dan orangnya jujur pula, maka akan banyak pekerjaan yang selesai atau program yang sudah dirancang bisa sukses. Contohnya adalah Pak Menteri Basuki yang keren itu. Beliau mengerjakan apa yang sudah diperintahkan Presiden Jokowi dan beliau tidak mencari nama tetapi fokus bekerja dan hasilnya beliau tetap menjadi orang kepercayaan Pak Jokowi. Dan lihatlah, sudah banyak jalanan yang bisa dinikmati karena kegigihan Pak Basuki bekerja, gigih dan jujur. Orang seperti beliau ini harus diperbanyak agar Indonesia cepat maju. Tapi kalau orang-orang kayak Plate ini, waduh, bahaya banget. Johnny Plate sepertinya tidak paham tugas yang seharusnya dikerjakan, lalu menghayal akan membuat mesin pencari yang bernama Gatot Kaca demi untuk menyaingi Google. Sampai di sini saya mau ketawa terbahak-bahak. Johnny Plate ini hanya paham jumlah anggaran yang akan dicairkan dan itu sangat menggiurkan. Dan Plate pun mungkin berpikir bahwa anggaran yang banyak itu sangat bagus buat membesarkan partai, termasuk membesarkan nama Anies sebagai capres. Sehingga dengan begitu kekuasaan masih akan bisa dinikmatinya nanti. Apalagi kalau menilai bahwa Presiden Jokowi sebagai presiden saat ini sudah tidak lama lagi masa jabatannya, sehingga harus buru-buru mengambil langkah untuk balik badan dengan mengangkat Anies agar anggaran-anggaran itu aman dikuasai. Dugaannya sih begitu ya. Kalau banyak kader partai yang misalnya berpikir seperti ini, akan sulit maju negara ini. Belum lama menjabat sudah nyolong dan akhirnya tugas yang seharusnya dikerjakan tidak berjalan lagi. Kayak BTS ini, kalau ini dikerjakan secara sabar dan bertahap, maka akan banyak dampak positifnya. Mulai dari percepatan transformasi digital bagi pelaku UMKM, perbaikan kualitas pendidikan dengan menggunakan atau melibatkan pemanfaatan ruang digital, dan bahkan kegiatan di bidang pangan, industri, dan juga information communication technology ICT. Luar biasa kan banyaknya manfaat dari keberadaan infrastruktur internet berupa BTS ini kan. Jadi kalau dikorupsi maka ini bukan saja mengkhianati Presiden Jokowi sebagai atasan, tetapi juga mengkhianati rakyat ataupun mengkhianati Pancasila. Karena ajaran Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika pejabat korupsi berarti tidak beradab dan pastinya tidak berlaku adil, dan pada akhirnya akan merusak negara secara perlahan-lahan. Dan ini lebih bahaya dari kaum intoleran yang bersumbu pendek.
Hampir semua bidang tidak bisa terhindar dari penggunaan teknologi dan digitalisasi. Dan ketika infrastrukturnya sudah lengkap dan bagus, maka tinggal masyarakatnya yang harus selalu didorong untuk lebih berdaya. Tapi kalau sudah dikorupsi duluan modal untuk membangun BTS, maka bagaimana bisa masyarakat belajar cepat? Nonton YouTube tema pendidikan saja leletnya bukan main, kan bikin dongkol, mumet, dan konsentrasi terganggu, akhirnya buyar deh. Jadi sampai saat ini tampaknya Johnny Plate ingin mencari kambing hitam, atau mungkin ingin menyeret Presiden Jokowi, atau bahkan ingin menyalahkan Presiden Jokowi, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Hanya membacakan alur tugas dalam rapat-rapat dan seolah-olah ingin berkata, gara-gara lo sih Pak Jokowi, berikan tugas berat sampai-sampai gue pusing-pusing kagak tahu urusannya. Ya jadinya duitnya aja gue empat. Mungkin begitu ya menurut Johnny Plate. Bahkan Johnny Plate meminta melalui pengacaranya agar dibebaskan, lalu rekeningnya beserta rekening keluarganya tidak diblokir, dan juga dipulihkan nama baik. Enak aja ya, jadi kayak nggak bersalah ini. Apa jangan-jangan Johnny Plate masih yakin bahwa pengaruh Surya Paloh masih besar, sehingga meminta begitu saja agar dibebaskan? Negara ini adalah negara hukum, yang terbukti bersalah ya harus menjalani hukuman. Tidak mau menjalaninya, ke dasar laut aja, biar dimakan hiu dan hantu laut. John, begitulah kura-kura. Artikel dari show.com ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?